Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan pada kita. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih kehidupan hingga detik ini dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa mengawali hari ini dengan subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh, ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang-orang modern mungkin merasa terjamin ya, dengan deposito, dengan tabungan, dengan investasi, properti dan lain sebagainya. Jaminan orang beriman adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah juga catat amaliyah kita ini menjadi bagian amaliyah semalam suntuk. Jadi ada hadis juga, man shalla isya jama'atan faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan ia salat setengah malam. Wa man shalla subha jama'atan faka'annama qamal laila kulluh. Siapa yang salat subuh berjamaah, seakan-akan ia salat semalam suntuk. Siapa di antara kita yang bisa salat semalam suntuk berjamaah sekalian? Ya, mudah-mudahan dengan jamaah subuh ini Allah senantiasa berkahi kehidupan kita dan juga umur kita. Amin ya rabbal alamin. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin berbagi berkenaan dengan nasihat salah seorang ulama. Beliau adalah Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, penulis kitab Minhajul Muslim. Di dalam kitabnya beliau menulis beberapa bab, di antaranya ada bab al-adab, yaitu adab. Dan di antara sub-sub bab adab itu beliau menulis al-adabu ma'an nafas, adab terhadap diri. Jadi pada jamaah sekalian, bagi orang beriman semestinya punya adab ma'an nafas, adab terhadap dirinya. Kalau di kitab itu diuraikan adab seorang muslim terhadap Al-Quran, adab seorang muslim terhadap Rasul. Nah, ini ada bagian adab terhadap dirinya sendiri. Nah, apa saja itu? Insya Allah saya akan beberapa poin saya sampaikan. Yang pertama adalah al-mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah ini adalah kesungguhan pada jamaah sekalian. Jadi al-juhdu, kesungguhan. Jadi seorang muslim itu harus punya kesungguhan. Dalam hal apa ini konteksnya adalah bagaimana kita itu sungguh-sungguh mengendalikan diri, sungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu. Karena kecenderungan hawa nafsu itu adalah berada pada sesuatu yang buruk ya. Innan nafsa la ammaratu bisu. Jadi nafsu amarah itu cenderung mengajak seseorang kepada sesuatu yang buruk.
Maka dari itu pada jamaah sekalian, tadi saya sampaikan di muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ujung surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di jalan kami, hanya mengharap keridhaan kami, kata Allah, sungguh kami akan berikan petunjuk jalan itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi para jamaah sekalian, bahagia tidaknya, senang susahnya seorang muslim ini sebetulnya bergantung bagaimana ia melakukan mujahadah setiap harinya. Kenapa demikian? Kalaulah mereka itu mampu mengontrol, mengendalikan hawa nafsunya, ya, menjaga kesucian jiwanya, insya Allah dia akan berada pada track jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu dikendalikan, mohon maaf, bukan mengendalikan hawa nafsu, tapi dikendalikan hawa nafsu, maka bisa jadi orang ini akan tergeret, terseret dari jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mungkin sudah hafal semua, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan amat merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka mujahadah sungguh-sungguh ini, ya, sungguh-sungguh dalam hal apa? Sungguh-sungguh dalam tracknya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh pada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya kemampuan untuk mengendalikan atau sebaliknya dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka sekali lagi, kebahagiaan, kesengsaraan seseorang menurut beliau itu bergantung bagaimana ia bermujahadah, bersungguh-sungguh. Apalagi saat ini para jemaah sekalian, alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan nikmat Ramadan. Itu artinya hingga detik ini kita masih diberikan umur. Sementara boleh jadi kolega kita, sahabat kita, rekan kita sudah dipanggil Allah terlebih dahulu. Bahkan kita sekarang berada di tanggal 28 Ramadan, ya. Ini artinya kan kita di penghujung Ramadan. Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk di 10 hari terakhir, dalam riwayat, yajtahidu fil ashri awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Jadi Rasulullah itu makin bermujahadah, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir yang tidak biasanya seperti hari-hari yang lain. Bahkan di matan yang lain, idza dakhalal ashr shadda mi'zaru wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir ini, mengencangkan ikat pinggangnya, terus kemudian menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Jadi memang dalam keseharian ini sebetulnya kita dituntut bermujahadah. Apalagi kita mendapati nikmat Ramadan pada jamaah sekalian. Karena Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, atakum syahrun Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh barokah. Ya. Kita pernah dengar istilah barokah, berkah. Ya. Ada warung yang namanya warung barokah. Al-barakatuh hiya az-ziyadatul khair. Barokah itu adalah kebaikan yang bertambah. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ada banyak kebaikan para jemaah sekalian. Dan di antara kebaikan-kebaikan yang ada, selain Allah berikan perintah puasa di bulan ini, dibukakan pintu langit, dibelenggunya setan-setan, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya juga ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada banyak kebaikan di dalam Ramadan. Ujung hadis ini para jamaah sekalian, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, sejatinya ia adalah manusia yang terhalang.
Jadi para jamaah sekalian, pentingnya kita memanfaatkan kesempatan kesehatan yang ada ini. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kita, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang sering dan bahkan dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat sehat dan sempat. Boleh jadi kita semua diberikan kesempatan yang sama mendapati Ramadan tahun ini. Tapi boleh jadi mujahadah setiap orang akan berbeda-beda. Saya sering memberikan perumpamaan pada jemaah sekalian berkenaan dengan nikmat Ramadan ini seperti halnya orang yang sedang dahaga, haus, tapi dia tidak mendapati air untuk meneguk minuman. Dan tidak cukup itu, dia ini kondisi dirinya kotor, penuh daki, bolot ya, bahasa orang Jawa, kotor dirinya. Beberapa hari tidak membersihkan diri. Dalam perjalanannya, dia menemukan sumber mata air yang jernih, bersih, segar airnya. Ada dua pilihan bagi orang ini. Yang pertama, dia berhenti, kemudian mengambil air untuk meneguk, menghilangkan dahaganya. Kalau perlu mandi. Karena beberapa hari tidak mandi, dirinya kotor, mandi sekalian. Sumber bersih. Biar segar. Pilihan yang kedua, dia hanya berlalu begitu saja. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalaulah kita di posisi orang itu, kira-kira pilih keputusan yang mana? Yang pertama atau yang kedua para jamaah sekalian? Yang pertama. Kenapa? Karena kita sadar diri kita ini sedang haus, di depan ada air jernih, bersih, segar. Dan tidak cukup haus. Diri kita ini kotor, berhari-hari ini kotor, tidak mandi, bau, penuh daki. Tinggal ngambil, memanfaatkan air itu untuk minum, untuk mandi. Pun demikian juga manusia yang diberikan nikmat Ramadan. Ada yang mengambil keputusan yang kedua pada jamaah sekalian. Diberi nikmat Ramadan, dia berlalu begitu saja. Dia tidak membersihkan dirinya. Padahal Allah jaminkan di Ramadan itu segala ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan segala dosa-dosa manusia itu. Kita mungkin sudah hafal semua, banyak hadis yang menjelaskan dengan hal itu. Contoh perihal puasa. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa atas dasar iman dan ihtisab hanya mengharap ridha Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosa. Matan yang lain, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang salat pada Lailatul Qadar dengan dasar iman dan ihtisab pada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi ternyata ada orang yang diberikan nikmat Ramadan, dia ambil keputusan yang kedua, membiarkan Ramadan berlalu begitu saja. Terlebih di 10 hari terakhir pada jamaah sekalian, yang mungkin bisa kita lihat dengan seksama betapa masjid itu penuh sesak di awal Ramadan, makin berkurang di pertengahan, makin berakhir makin sedikit. Padahal pada jamaah sekalian, amal di ujung itu amat sangat menentukan. Seseorang yang berbuat baik sepanjang hidupnya, tapi kalau ujung dari kehidupannya ia berbuat syirik dan murtad, habitat a'maluhum, hapus semua amalnya, dan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk. Tapi kalau seseorang itu berupaya, bermujahadah, berbuat baik sampai ujung akhir hayat hidupnya, maka amal terakhir ini menjadi amal penentu yang insya Allah itu adalah akhir yang husnul khatimah. Maka patut kita renungkan nasihat beliau ini tentang mujahadah.
Karena kita punya musuh yang sama. Apa itu? Hawa nafsu yang tidak terkendali. Kita mengendalikan atau dikendalikan, itu kita yang punya peran pada jemaah sekalian. Pun demikian juga nikmat Ramadan. Ada yang kemudian mengambil air itu untuk melepas dahaganya, bahkan untuk membersihkan dirinya. Ada. Mereka bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan, berpuasa, dekat dengan Al-Quran, makin dermawan, menghidupkan malamnya. Ada berupaya untuk membersihkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan suci Ramadan. Tapi ternyata juga ada yang membiarkan kesempatan yang di depan mata untuk berlalu begitu saja. Mudah-mudahan kita bukan tergolong orang-orang yang dikatakan Nabi, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, sejatinya ia yang terhalang. Yang kedua, para jamaah sekalian, kata Abu Bakar Jabil Al-Jazairi terkait dengan adab ma'an nafas, adab terhadap diri ini adalah al-muraqabah. Apa al-muraqabah itu? Merasa diawasi. Ya, insyaallah masjid ini ada CCTV ya. Kawasan ini terdapat CCTV termonitor 24 jam. Orang kalau mendapat informasi ini mungkin agak berhati-hati kalau mau nyuri. Ya. Orang-orang beriman bukan CCTV itu, tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai CCTV yang mengawasi seluruh aktivitasnya. Jadi orang-orang muslim, orang-orang beriman punya kesadaran bahwa dirinya, perilakunya tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib dimiliki oleh seorang muslim. Terlebih Ramadan juga mengajarkan hal ini pada jamaah sekalian. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyam. Allah sudah mewajibkan kepada kita semua berpuasa di bulan Ramadan ini. Tidak lain bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang punya muraqabah. Bayangkan, ada makanan, minuman halal milik kita. Milik kita. Zatnya juga halal. Tidak ada orang yang melihat. Tapi kita patuh tidak memakan makanan itu, tidak minum minuman itu, walaupun itu milik kita dan tidak ada orang yang melihatnya. Andaikan kita mau makan, andaikan kita mau minum, kita bisa melakukan hal yang sama meskipun orang-orang tidak melihatnya. Tapi kita tidak melakukannya karena kepatuhan itu. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hal ini kita bisa pelajari dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril itu menyamar menjadi manusia. Beliau pernah bertanya 3 hal tentang Islam, iman, dan ihsan, bahkan hari kiamat. Ketika dia bertanya, "Ma huwal ihsan?" Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Jikalau kamu tidak bisa, yakini bahwasanya Allah melihatmu. Itulah kenapa pada jamaah sekalian di ujung ayat Al-Ankabut tadi, innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dia berbuat baik itu bukan karena orang lain. Dia berderma baik, berbagi bukan karena orang lain, tapi dia sadar Allah akan senantiasa melihat amaliyahnya. Jadi muraqabah juga penting bagi kita para jamaah sekalian, supaya kita senantiasa memproduksi kebaikan demi kebaikan. Jikalau muraqabah ini hilang para jamaah sekalian, maka mudah bagi kita untuk mengambil hak orang. Tidak ada orang, ada kesempatan ambil, curi. Lupa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Dan terakhir para jamaah sekalian, at-taubah. Seorang muslim dan orang beriman hendaknya ia punya kesadaran bahwa setiap dirinya ada kesalahan, ada dosa yang boleh jadi dikerjakan sengaja atau tidak sengaja. Oleh karenanya ia senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya ia kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita sudah dapati banyak dalil berkenaan dengan hal ini, semisal di surat Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah hapus segala kesalahanmu dan memasukkan kamu di dalam surganya. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kesadaran ini pun juga harus kita bangun. Karena yang menjadi bahaya itu kita nggak pernah punya rasa berdosa sehingga enggan untuk beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu diperintahkan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi Ramadan itu kalau saya ibaratkan adalah madrasah lil muttaqin, sekolahnya orang-orang bertakwa. Dan ciri orang bertakwa itu, para jamaah sekalian, ia bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dicek di surat Ali Imran itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah yang Allah sediakan bagi orang-orang ini adalah surga seluas langit dan bumi. Tidak lain itu semuanya untuk orang-orang bertakwa. Jadi pada jamaah sekalian, yang ketiga tadi, hendaknya ia punya kesadaran taubat setiap saat. Pun demikian juga Ramadan. Ketika istri beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau aku mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, kuli, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha memaafkan, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Jadi pada jamaah sekalian, Ramadan setidaknya mengajarkan ini semua. Kita diajari bagaimana kita bermujahadah di 10 hari terakhir. Kita diajarkan untuk muraqabah dengan ibadah puasa itu. Dan kita diajarkan menjadi pribadi-pribadi yang gemar bertaubat, beristighfar. Layaknya Rasulullah SAW yang beliau maksum saja, bebas dari dosa. Beliau mengatakan, la'atubu mi'ata marrah. Aku itu bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah sehari itu tidak kurang dari 100 kali. Mudah-mudahan pada jamaah sekalian, nasihat dari Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di kitab Minhajul Muslim senantiasa mampu kita amalkan. Kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang punya mujahadah, kesungguhan sebagaimana janjinya Allah, lanahdiyannahum subulana. Bagi orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, akan Allah berikan jalan petunjuk itu. Bahkan di dalam tafsir, tidak hanya urusan dunia tapi juga akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam bermujahadah, senantiasa sadar untuk muraqabah, diawasi oleh Allah, dan gemar bertaubat, memohon ampun setiap saat. Dan mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tidak hanya tidak menjadi ibadur Ramadan, hamba Ramadan. Siapa hamba Ramadan? Hamba Ramadan adalah hamba yang taat saat Ramadan saja. Walakinna, akan tetapi, nahnu ibadur Rahman. Kita ini adalah hambanya Ar-Rahman yang saya baca tadi di surat Furqan. Kita taat setiap saat hingga akhir hayat. Karena tidak ada perintah taat hanya Ramadan semata. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi